tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sangat mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Icak-Icak Podcast, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentunya dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Episode hari ini spesial banget karena kita akan membahas tema yang luar biasa, yaitu pemilu dalam perspektif hukum tata negara dan demokrasi. Wow, teman pemilih, kedengarannya kayak berat banget ya, kayak serius banget. Tapi tenang aja teman pemilih, karena kita akan bawainnya santai dan ringan aja, tentunya nyaman untuk dipahami. Dan hari ini aku udah nggak sendirian karena ditemenin sama narasumber yang luar biasa sekali. Kalau boleh aku spill sedikit, beliau ini merupakan akademisi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan tentu saja punya banyak banget pengalaman, pernah menjadi saksi ahli di berbagai perkara. Beliau ini fokus di bidang keilmuan hukum tata negara. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Hai. Sebelum kita bahas topik utama kita, boleh dong Pak diceritain dulu kesehariannya, atau boleh latar belakangnya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Wali SHMH. Saya seorang dosen hukum tata negara dan hukum administrasi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sudah bekerja 20 tahun sejak 1 Januari 2005. Saya lahir di Curup, ya, udah hampir 49 tahun yang lalu. S1 saya alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2000. Kemudian melanjutkan kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kota Depok. Luar biasa sekali ya Pak, udah 20 tahun mengajar. Ya, udah tua, udah lama. Senior ya Pak. Ya, teman pemilih, kebetulan Pak Ahmad Wali ini dosen saya dulu. Ya. Iya, saya di bidang hukum tata negara juga kebetulan. Nih kita mulai dari hal yang paling dasar ya Pak. Ya. Kalau dengar kata hukum tata negara, kayaknya berat sekali ya Pak, dan jarang banget dibahas. Mungkin orang tahu istilahnya, tapi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu hukum tata negara. Kalau boleh dijelaskan sedikit definisi hukum tata negara itu sendiri dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan Indonesia itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Adinda Pentisari, sarjana hukum. Hukum tata negara itu istilah Belanda, Stadrecht. Ya, hukum yang mengatur, hukum dasar yang mengatur tentang struktur negara ini. Itu kalau mau dijelaskan panjang, itu satu mata kuliah, banyak buku membahas tentang itu. Hasil saya studi banding di Universitas Leiden, di Fakultas Hukum Universitas Leiden, kemudian di Universitas Utrecht, di Universitas Erasmus Rotterdam, Universitas Radboud Nijmegen di Belanda. Hukum tata negara atau Stadrecht itu lebih sederhananya adalah hukum konstitusi. Apa yang dibahas oleh hukum tata negara itu adalah membahas tentang isi daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur struktur daripada sistem politik yang berlaku di Indonesia, mulai dari pemilu yang menghasilkan presiden, kemudian anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota MPR, kemudian lembaga negara yang lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain lembaga negara yang kewenangannya diberikan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Secara sederhana seperti itu, karena kalau mau dijelaskan semua nanti jadi kuliah bukan bincang-bincang, ini terlalu berat bagi pendengar masyarakat awam. Iya Pak, karena kalau di Fakultas Hukum sendiri jadi satu mata kuliah ya Pak, HTN itu. Iya. Kalau kita bicara tentang HTN pasti nyambung banget sama demokrasi Pak. Nah khususnya demokrasi konstitusional. Sebenarnya apa sih Pak definisi dan prinsip-prinsip apa yang harus dijaga dalam negara yang menganut demokrasi itu sendiri Pak? Jadi begini, di dalam negara demokrasi itu
negara itu kan ada unsur-unsur atau syarat sah berdirinya sebuah negara. Ada wilayah tertentu, darat, laut, udara, kemudian penduduk atau warga negara. Ya, yang ketiga adalah pemerintahan yang sah. Yang keempat, pengakuan negara lain. Nah, pemerintahan yang sah inilah yang disebut dengan sistem politik negara demokrasi. Artinya di dalam negara demokrasi, orang yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan itu harus dipilih melalui pemilu. Nah, itu simpelnya begitu. Harus dipilih melalui pemilu. Nah, negara demokrasi ini artinya siapapun warga negara yang sudah umur 18 tahun ke atas itu berhak memilih. Kemudian untuk dapat dipilih menjadi pejabat negara itu ada syarat-syarat khusus lain. Misalnya syarat calon presiden umurnya harus 40. Kemudian diputuskan MK ternyata boleh kurang dari 40. Kemudian syarat jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota juga ada. Nah, di dalam negara demokrasi itu calon pemimpin itu harus berasal dari warga negara Indonesia yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang khusus yang mengatur tentang itu. Sedangkan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, 17 tahun ke atas sudah memiliki KTP, dia berhak memilih kalau dilaksanakan pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum kepala daerah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat gitu ya Pak. Betul. Berdasarkan... Jadi demokrasi itu orang yang bisa menjadi presiden, menjadi menteri atau itu kan menjadi kepala daerah itu dipilih dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, secara teorinya seperti itu. Walaupun sistem negara demokrasi ini punya kelemahan apabila seluruh WNI itu jumlahnya besar, sementara tingkat pendidikan tidak sama, kemudian tingkat kondisi sosial ekonomi tidak sama. Tetapi hak politik setiap WNI itu sama. Mau pintar mau bodoh satu suara, mau kiai mau preman satu suara, mau profesor dengan orang yang cuma tamat SD atau buta huruf sekalipun itu satu suara. Bahkan orang-orang yang mengalami kekurangan secara mental psikologis atau kesehatan, ya penyandang disabilitas, dia juga memiliki hak yang sama untuk memilih satu suara. Walaupun kadang-kadang sebenarnya mereka ketika memilih itu mengerti atau tidak, kita juga nggak tahu. Tapi itulah demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya Pak, tentu saja kalau sistem pemerintahan ada kekurangan, ada kelebihan, apapun bentuknya itu ya Pak. Kalau kita geser dikit ke pemilu Pak, pemilu itu kan merupakan amanat konstitusi, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau boleh Pak dijelaskan sedikit makna mendalam atau pengaturannya itu seperti apa Pak? Jadi begini, pemilu itu adalah sistem politik demokrasi untuk memilih calon pemimpin ya, mulai dari memilih presiden, kemudian memilih gubernur, bupati, wali kota, sampai pemilihan kepala desa. Nah, budaya asli Indonesia itu adalah kerajaan, bukan demokrasi. Jadi budaya apalagi di Pulau Jawa, Madura, itu pemilihan politik itu tidak ada. Pada masa lalu itu semuanya monarki, kerajaan. Nah, di Bengkulu, di Sumatera Selatan tuh adalah sedikit pemilihan, itu namanya pemilihan pesirah zaman dulu. Yaitu pemilihannya bersifat terbuka. Siapa yang mendukung saya, baris di belakang saya. Siapa yang mendukung Penti, baris di belakang Penti. Itu tidak pakai kertas suara. Itu benar-benar demokrasi langsung dan sportif. Nah, yang menjadi persoalan dalam proses pemilu di Indonesia, karena saya terlibat dari tahun 99 jadi pemantau pemilu dan pernah jadi Bawaslu sebentar di Rejang Lebong tahun 2003 ya. Jadi di Indonesia ini karena budaya politik kita tuh aslinya tidak demokrasi, ya aslinya itu kita tuh feodal, ya suksesi pemerintahan atau kekuasaan kerajaan itu saling bunuh-membunuh. Makanya pemilu itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena melembagakan pertarungan politik dari kekerasan menjadi perdamaian. Nah, itu hanya bisa kalau rakyat dan penyelenggara pemilu serta pengawas pemilu itu sama-sama paham aturan dan sama-sama jujur, adil, dan sportif. Nah, kalau tidak, itu akan terjadi berbagai macam kecurangan.
penyelenggara curang misalnya, atau pengawas tidak menegakkan aturan, peserta curang, atau masyarakat sendiri pemilih curang. Nah, akibatnya apa? Pemilu kita menjadi tidak berkualitas. Pemilu yang berkualitas bagaimana? Yang berlangsung jujur dan adil. Berdasarkan apa? Peraturan perundang-undangan. Nah, jadi simpel sebenarnya. Tetapi karena budaya politik kita masih feodalisme, orang tidak mau kalah, tidak mau mengaku kalah, maka susah. Yang lebih repot lagi, ketika seseorang calon itu menang, dia juga tidak melaksanakan janji kampanyenya. Nah, beda dengan Amerika Serikat, kita boleh benci, tidak setuju, tidak sependapat dengan Presiden Donald Trump yang kontroversial. Tapi Donald Trump itu di mata pengikutnya adalah orang yang konsisten. Apa yang dia janjikan dalam kampanye, begitu terpilih dan dilantik, dia akan segera laksanakan. Perkara orang tidak setuju, perkara demo, perkara Donald Trump akan dimakzulkan melalui impeachment di Mahkamah Agung Amerika atau di Parlemen Amerika, itu Donald Trump nggak peduli karena dia melaksanakan janji kampanyenya saat pilpres. Jadi apapun resikonya dia laksanakan. Nah, di Indonesia kan beda. Orang sudah janji kampanye, tapi begitu dilantik melaksanakan jabatannya, lain lagi program yang dia buat. Nah, sehingga timbul kekecewaan masyarakat. Akhirnya pemilu itu menjadi tidak berkualitas. Nah, artinya itu masih semua pihak masih sama-sama harus belajar bagaimana memperbaiki kualitas pemilu, mulai dari penyelenggara, pengawas, peserta kandidat maksudnya, calon, kemudian ya juga masyarakat sebagai pemilih gitu. Iya, selanjutnya untuk menciptakan pemilu berkualitas, tentunya kita nggak punya satu lembaga aja ya Pak. Ada lembaga Bawaslu, ada MK. Kalau boleh tahu Pak, itu gimana peran setiap lembaga itu Pak dalam penyelenggaraan pemilu? Dalam penyelenggaraan pemilu itu kan sudah diatur di konstitusi. Ada namanya KPU, itu kan ada di dalam konstitusi. Makanya kedudukan KPU itu kuat, ya. Kemudian ada KPU sebagai penyelenggara. Nah, ini mohon maaf, saya harus ngomong kritis ya, karena saya akademisi, supaya jadi pembelajaran bersama. KPU ini amanahnya berat. Jangan sekali-sekali KPU tidak melaksanakan ketentuan undang-undang secara rigid, kaku, dan prosedural disiplin. Kalau memang memverifikasi ijazah calon, ya verifikasi betul. Jangan sampai udah terpilih muncul ijazah palsu. Nah, itu kan menjadi masalah itu. Itu untuk KPU itu jadi pembelajaran. Jadi kalau KPU memverifikasi dokumen calon, diverifikasi betul. Kemudian pengawas pemilu atau Bawaslu, dia bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu tahap per tahap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dia juga harus mengawasi dengan jujur dan adil. Kalau memang ada pelanggaran, ditegakkan. Kalau tidak ada pelanggaran, ya jangan membuat macam-macam hal gitu. Nah, kemudian terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, ada lagi dewan pengawasnya, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, artinya KPU dan Bawaslu juga harus hati-hati ya, melaksanakan amanah sebagai penyelenggara pengawas ini berdasarkan ketentuan undang-undang. Kalau mereka curang, mereka bisa diadili di DKPP dan bisa diberhentikan karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Gitu ya Pak. Ternyata sekompleks itu untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan menjaga demokrasi agar tetap sehat. Oke. Terus Pak, kita sering dengar kalau pemilu itu pesta demokrasi. Boleh dijelaskan sedikit Pak itu tentang keterkaitannya pemilu dan demokrasi? Jadi ini salah kaprah di Indonesia ini sejak zaman Orde Baru ya, sejak saya masih SMA tahun 92 itu udah pemilu. Itu pertama kali saya memilih, waktu itu masih ada 3 partai ya, 2 partai, 1 golongan karya, tapi sebenarnya partai juga itu, sekarang jadi Partai Golkar, P3, Partai Persatuan Pembangunan, golongan karya, dan PDI. Jadi istilah pesta demokrasi itu istilah yang menyesatkan, yang diciptakan oleh Orde Baru. Pesta, sehingga orang kampanye pemilu itu isinya joget-joget dangdut. Nah itu, atau kalau nggak dangdut ya joget-joget apalah, lagu-lagu apa. Intinya tuh pesta hingar-bingar sehingga mengaburkan substansi daripada pemilu. Nah seharusnya pemilu itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, bukan pesta demokrasi dalam arti hura-hura. Jadi orang itu berdialog, menyampaikan gagasan dia. Kalau saya jadi presiden, program saya ini. Kalau saya jadi gubernur, program saya ini. Kalau saya jadi wali kota, programnya itu. Kalau jadi bupati, programnya ini. Kalau jadi kades, programnya bagaimana? Nah, itu harusnya dibudayakan. Tapi karena
sudah kadung dari tahun 1971 pemilu pertama di Indonesia zaman Orde Baru Presiden Soeharto. Itu pemilu dianggap pesta demokrasi, isinya itu tadi pawai-pawai, hura-hura, sehingga masyarakat ikut kampanye itu ya cuma karena dapat nasi bungkus, dapat duit, dapat kaos. Bukan dia ikut karena dia mendukung dengan sadar siapa calonnya, bagaimana track recordnya, bagaimana program kerjanya. Nah ini jujur saja 80 tahun Indonesia merdeka kita belum mencapai itu, masih jauh. Masih banyak PR-nya ya Pak. Ya. Kalau kita balik lagi ke amanat konstitusi Pak, di konstitusi dijelaskan kalau pemilu itu harus dengan prinsip jujur, adil, terbuka, dan rahasia. Itu kalau boleh dijelaskan maknanya itu seperti apa Pak? Idealnya seperti apa supaya pemilu kita benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip tersebut? Jujur, adil itu maksudnya ya sesuai aturan, jangan mengada-ngada, jangan memihak. Penyelenggara ya tugasnya penyelenggara, ya pengawas gitu. Jangan kemudian penyelenggara ikut bermain mendukung salah satu kandidat, pengawas ikut bermain mendukung salah satu calon atau partai. Itu kan tidak benar. Nah akibatnya apa? Nanti timbul gejolak, ketidakpuasan, kerusuhan. Nah jadi biarkanlah pertarungan itu berjalan dengan fair. Penyelenggara pemilu ya berdirilah netral, independen. Independen itu artinya apa? Menegakkan aturan. Independen tidak memihak siapapun. Yang ditegakkan oleh independen itu apa? Penyelenggara pemilu, aturan. Apa? Undang-undang. Nah itu, jadi penyelenggara pemilu itu harus fokus menegakkan undang-undang. Independen itu artinya dia tidak bisa dipengaruhi oleh para calon, oleh partai politik, tidak bisa. Ya, itu yang harus menjadi pedoman bersama. Sehingga terjadilah pertarungan gagasan yang fairness. Jadi tidak ada kecurangan-kecurangan. Maksud pemilu jujur dan adil itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara penyelenggara pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, berlaku adil. Kalau memverifikasi berkas calon, verifikasi betul. Apakah ada ijazahnya palsu, apakah dia pernah dihukum, karena kasus-kasus setelah pemilu kemudian jadi kerusuhan itu kan pernah terjadi di Bengkulu, seperti di Bengkulu Selatan. Misalnya calon pernah dihukum tapi dia ngaku nggak pernah dihukum, kemudian sekarang ribut-ribut di pasca pemilu diduga ada ijazah palsu, itu kan nggak enak gitu. Artinya KPU benar-benar harus menegakkan ketentuan undang-undang pemilu. Ya, diperiksa, diverifikasi. Jadi KPU harus menjaga dirinya untuk menjadi lembaga negara yang independen. Artinya independen itu apa? Berdiri di tengah-tengah menegakkan undang-undang. Tidak bisa dipengaruhi oleh partai politik, tidak bisa dipengaruhi oleh calon. Karena yang harus dibela oleh KPU itu undang-undang. Undang-undang itu siapa? Kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat. Jangan sampai masyarakat yang memilih itu sia-sia, memilih calon yang salah karena KPU tidak mampu menyiapkan calon-calon yang berkualitas. Calon yang tidak berkualitas karena tidak memenuhi syarat, singkirkan. Jangan ragu-ragu. Jangan ada KPU itu di bawah tekanan calon atau partai. Itu akan menjadi sumber kekacauan pemilu. Jadi seperti itu ya Pak. Terus kalau kita bicara menegakkan demokrasi yang sehat, pasti ada tantangannya ya Pak. Kalau dari kacamata HTN, kira-kira hal apa saja yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri Pak? Yaitu tadi, pelanggaran hukum. Ketika calon-calon itu melanggar hukum, dibiarkan oleh KPU dan Bawaslu, maka timbul rasa tidak adil. Nah, itu berbahaya. Jadi KPU dan Bawaslu harus menegakkan ketentuan undang-undang pemilu secara jujur dan adil, sehingga siapa yang melanggar aturan ya harus ditegur, diberi sanksi, supaya hasil pemilu itu benar-benar fair atau jujur dan adil, sehingga orang yang terpilih itu orang yang berkualitas. Karena di Indonesia ini masih banyak kecurangan-kecurangan, karena orang Indonesia itu pada dasarnya kan munafik, tidak sanggup untuk mengakui kalah, tidak sanggup untuk mengakui salah. Nah, akibatnya apa? Dia hidup dalam ilusi. Dia kalah, dia merasa menang. Dia sudah melanggar aturan, dia merasa tetap benar. Nah, itu yang susah. Nah, demokrasi itu hanya bisa berjalan sehat kalau seluruh WNI itu terdidik. Dalam arti bukan dia harus S1, S2, S3, tapi dia terdidik minimal tamat SMA itu dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah.
Ya, jadi di Amerika itu juga banyak orang cuma tamat SMA, ya, nggak juga tinggi-tinggi amat. Di Jerman juga begitu, tidak semua orang Jerman itu sarjana. Bahkan di situ lebih sulit untuk melanjutkan kuliah itu. Tidak semua orang bisa kuliah sampai ke universitas. Artinya bukan soal level pendidikan, tapi pendidikan SMA itu sudah menanamkan civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Apa saja yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, hak-hak warga negara, sehingga orang itu sadar akan hak politiknya atau hak konstitusionalnya sebagai WNI. Ketika dia berumur 18 tahun, dia tahu mana yang benar secara hukum konstitusi, mana yang salah. Karena itu adalah prinsip dasar atau prinsip umum sebelum bicara hukum-hukum yang lain. Jadi gitu. Terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan dan harapan terutama untuk generasi muda sebagai pengguna hak pilih untuk pemilu ke depan? Ya, generasi muda diharapkan dapat membuat perubahan, terutama yang sekarang berumur 17 tahun ya. Kita akan pemilu lagi berapa tahun lagi nih? 2029. Artinya sekitar 3 tahun lagi lah. Masyarakat yang sudah punya hak pilih ya belajarlah untuk memilih calon-calon itu dikenali. Ya, terus calon orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sebagai presiden, sebagai anggota DPR, DPRD juga harus sadar. Kalau sudah berani mencalonkan diri itu berarti siap bekerja untuk masyarakat. Jangan kemudian banyak janji, sudah duduk, nggak bekerja, makan gaji buta, kemudian tidak melaksanakan janji-janji kampanye. Nah, itu namanya penipuan publik. Nah, itu akan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Akhirnya sesama kita saling tipu-menipu terus-menerus, jadi tidak ada kemajuan. Hidup kita seperti lingkaran setan. Nah, artinya generasi muda lah yang bisa melakukan perubahan. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh orang umur 17 tahun sampai ya 30 tahunan lah. Ketika dia masih muda, masih idealis, masih bebas, masih tidak ada beban, harus cicilan mobil, cicilan rumah. Jadi dia bisa berpikir waras gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas, banyak beban-beban, banyak kepentingan, konflik interest, segala macam. Nah, itu bisa membuat orang kemudian tidak rasional. Nah, itu mungkin itu. Wah, luar biasa sekali teman pemilih, banyak sekali insight menarik dan obrolannya sangat sangat mudah dipahami dan berbobot sekali. Teman pemilih, jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube KPU Kota Bengkulu. Saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.